Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari gue belum 100%, tapi ada hal yang ingin gue obrol ringan kan, yaitu terkait dengan Erik ten Hag dan Manchester United ya. Karena setelah kekalahan menghadapi Manchester City, lalu juga bagaimana performa musim ini, lalu juga bagaimana Manchester United yang masih belum berada di zona Eropa ini, dan juga pergantian pemilik ya, ini juga menimbulkan banyak spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Dimana musim lalu sebenarnya Erik ten Hag luar biasa bersama dengan Manchester United, 1 trofi, 2 final, 3 besar. Ada banyak hal positif, walaupun di Manchester United Erik ten Hag yang sedang menyelesaikan musim keduanya ini juga menghadapi banyak tantangan ya. Bagaimana ya di musim lalu dengan situasi dengan Cristiano Ronaldo, mega bintang ini, dengan interviewnya, dengan dia menolak untuk diturunkan. Lalu Greenwood, soal Mason Greenwood ya, dia juga harus menghadapi hal tersebut. Lalu pergantian kapten dari Harry Maguire ke Bruno Fernandes, di mana dia juga harus memperbaiki performa dari Harry Maguire. Sang pemain tetap ingin berada di Manchester United. Solusi untuk keluar dari Manchester United nampaknya tidak diambil oleh sang pemain, dan dia harus melakukan hal-hal ekstrim. Musim lalu dicadangkan, posisi ban kaptennya musim ini bahkan dicopot ya. Lalu setelahnya ada situasi dengan Jadon Sancho. Nah, jangan lupa juga Jadon Sancho. Lalu juga tindakan-tindakan indisipliner dari Marcus Rashford yang terus berlanjut ternyata musim ini. Pemain ini yang yang diharapkan sebenarnya bisa menjadi ujung tombak Manchester United, bukan cuma di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, ternyata memiliki beberapa problem dan masalah. Lalu situasi dengan Anthony, dengan pasangannya, mantan pasangannya yang kasus kekerasan. Anthony datang dengan harga tinggi, tapi di musim keduanya ketika dia harus melanjutkan adaptasinya justru dihantam dengan permasalahan internal ya. Mengakibatkan dia harus absen di beberapa waktu. Lalu permasalahan selanjutnya take over Manchester United pun juga kan, Erik ten Hag harus menghadapinya. Dia memasuki musim kedua di tengah banyak ketidakpastian. Siapa yang akan menjadi pemilik, dia akan bekerja dengan siapa, manajemen seperti apa, lalu dia harus reporting ke siapa. Ini juga menimbulkan atau termasuk lah ya hal-hal yang dia harus hadapi. Dan terakhir adalah injury ataupun juga cedera. Cedera yang ternyata sangat banyak, sangat luar biasa banyaknya bahkan musim ini. Nah, namun demikian ada banyak suara-suara ya kan, pendapat yang menurut gua nggak masalah, namanya perbedaan. Hanya saja gua melihat begini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Manchester United kalau ingin mengganti Erik ten Hag. Dan ini harus dipahami juga mungkin oleh beberapa fans ya, karena yang penting ganti pelatih, masukkan si A, si B, wah ini dia tidak jelas sistem permainannya, pecat, ganti. Menurut gua lebih kompleks daripada itu sih ya kalau memang ingin mengganti. Karena kalau cuma hanya sekedar ganti-ganti saja, 10-11 tahun belakangan ini Manchester United melakukan hal yang sama gitu loh, dan tidak kemana-mana setelah beberapa musim, 1, 2, 3 musim selesai kayak gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nomor 1 adalah manajemen, harus jelas strukturnya. Sir Jim Ratcliffe mengatakan selama ini yang dilihat permasalahan bukan di manajer, tapi di environment, lingkungan di manajer yang tidak bisa mensupport kinerja manajer. Manajer yang report langsung kepada CEO ini tidak betul, kata Sir Jim Ratcliffe seperti itu. Ada posisi lain, dalam hal ini adalah sporting director. Itu menurut gua ya harus dilengkapi dulu, datangkan dulu Dan Ashworth mungkin, lalu Jason Wilcox, ataupun juga Omar Berada bisa bekerja dulu. Lalu membentuk tim rekrutmen yang jelas, karena rekrutmen sampai dengan sejauh ini menurut gua salah satu masalah terbesar di Manchester United. Sporting director harus bisa membuat blueprint, rencana jangka menengah, jangka panjang Manchester United ini, filosofi permainannya akan seperti apa, komponen-komponen harus seperti apa, sehingga dia akan menunjuk manajer siapa yang bisa mengimplementasikan permainan seperti itu yang diharapkan secara lebih detail. Setelah itu penting ya menurut gua, manajemen, struktur manajemen yang sudah mulai bekerja itu penting nomor gua, yang lengkap dan sudah bekerja.
Nomor 2, fasilitas. Menurut gue juga penting. Carrington sudah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan yang lain ya. Dan kabarnya memang sedang berusaha untuk diperbaiki. Ini penting, melibatkan teknologi dan juga sains, ilmu pengetahuan di dalam perkembangan permainan, termasuk juga individu pemain. Dan rehabilitasi, fisio ya kan, mencegah cedera, mengatasi cedera lebih cepat. Ini penting karena masalah ini kan yang mendera Manchester United. Jadi fasilitas itu harus diperbaiki, termasuk yang fisik maupun juga non fisik, tadi sudah gue katakan. Lalu nomor 3 yang penting juga, bagaimana klub Manchester United ini, ya mereka harus bisa mensupport manajer siapapun itu ya, manajer baru dengan transfer budget. Ini penting karena Manchester United ini masih sedang berkembang. Mereka masih membutuhkan banyak kualitas baru. Harus dibekali dengan transfer yang bukan cuma transfer budget ya, tapi transfer activity yang tepat. Ini juga butuh support dari manajemen di poin pertama tadi. Bagaimana bisa mendatangkan pemain yang tepat untuk mengimplementasikan permainan yang direncanakan dengan harga yang tepat dan waktu yang tepat juga. Itu penting ya. Karena kalau datang-datang saja tapi dengan harga yang tidak pas, gaji terlalu tinggi, datang di penghujung transfer musim panas, ini juga menurut gue ada efeknya ke permainan di atas lapangan di musim kompetisi yang baru, sehingga ini harus diperhatikan. Lalu juga bagaimana manajer yang baru ini harus bisa, menurut gue, yang memanfaatkan pemain-pemain yang ada saat ini. Di sisi lain, walaupun mendatangkan pemain baru, tapi bagaimana mereka juga harus bisa memanfaatkan pemain yang ada. Karena, katakanlah sebagai contoh, Anthony yang dianggap mungkin tidak berkembang. Ya, tapi harus dilakukan seperti apa dengan Anthony? Jual saja. Manchester United siap tidak dengan angka kerugian besar yang akan diderita? Ini akan mempengaruhi lagi situasi finansial fair play. Anthony didatangkan 90-100 juta. Saat ini valuasinya, siapa yang mau beli dia dengan harga 50 atau 60 juta? Tidak banyak. Jadi tidak sesimpel itu sayangnya. Hanya jual Anthony segala macam. Yes, gue tahu dia tidak berkembang. Dia belum berkontribusi seperti yang diinginkan. Tapi salah satu tugas penting dari manajer itu adalah bisa memanfaatkan pemain yang ada sehingga dia bisa bermain di kapasitas yang tertinggi yang dia bisa. Nah, jadi harus di-push. Ini juga salah satu tugas manajer. Anthony kontrak jangka panjang, transfernya tinggi, gaji pun juga iya, dan dia masih muda. Sehingga sangat wajar nantinya owner klub ya melihat ya ini harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Manajer yang harus mencari caranya seperti itu. Dan ini yang harus dilakukan oleh manajer baru nanti, termasuk juga dengan pemain-pemain yang lain ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga kompensasi. Nah, Erik ten Hag kalau dipecat maka akan ada kompensasi. Ini akan mempengaruhi situasi finansial fair play. Harus ada hitung-hitungannya. Karena kalau tidak ya Manchester United akan terhambat aktivitas di bursa transfer musim panas, di mana gua tadi sebutkan ya, bagaimana manajer yang baru nanti juga harus disupport dengan transfer yang tepat ya, bukan cuman budget banyak saja, enggak, tapi juga tepat. Tadi gue sudah sebutkan tepat apa saja. Nah, faktor-faktor tersebutlah menurut gue yang harus dilakukan kepada manajer yang baru siapapun itu ya. Yang jelas bukan Erik ten Hag. Kalau seandainya memang manajemen Manchester United memutuskan untuk memecat Erik ten Hag, itu harus diperhatikan. Tapi seandainya kalau manajemen Manchester United juga mempercayakan kepada Erik ten Hag di musim depan, ya itu juga ada beberapa poin juga menurut gue harus dilakukan sih. Termasuk juga perbaikan infrastruktur ya, fasilitas, lalu juga manajemen yang jelas, bersinergi juga dengan jelas, terkait dengan situasi fisioterapis ya kan. Ini juga penting supaya cedera tidak banyak lagi. Transfer pun juga demikian. Lalu juga harus bisa bersama-sama cari solusi terkait dengan pemain-pemain yang belum berkembang musim ini. Hal tersebut harus dilakukan. Sehingga ya Manchester United harapannya seperti yang Sir Jim Ratcliffe katakan, selama ya paling tidak 2 atau 3 musim ke depan bisa berada di jalur persaingan yang lebih baik di kompetisi Premier League, Liga Inggris, dan juga kompetisi Eropa. Kurang lebih demikian menurut gua secara ringan amatiran. Sobat Football United, bagaimana? Ada pendapat lain? Ada faktor-faktor lain yang mesti ditambahkan? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.